Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru PAI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang RPL. Ya, apa itu RPL? Dan kenapa saya membuat video tentang RPL ini? Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, tentang RPL ini ada subscriber dari Sahabat Guru PAI, yaitu dari channel Lilis Risnawati. Ya, ini bertanya, emang iya ya nanti ngumpulin berkas RPP, silabus, prota, promes dan lain-lain selama mengajar? Nah ini Bu Lilis Risnawati ini kemungkinan adalah calon peserta PPG ya yang sudah lulus dari pretest PPG-nya. Kemudian beliau bertanya lagi, iya Pak, tolong dibahas tentang RPL ya. Nah ya, jadi kita akan membahas tentang RPL. Next, bahas tentang RPL Pak. Nah ini ya, jadi ini dari Bu Lilis Risnawati, terima kasih atas komentarnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang RPL. Sebelum dibahas tentang RPL-nya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Guru PAI yang nanti menjadi peserta PPG, nanti tentunya akan diberikan nomor akun dan password ya untuk masuk ke laman ppg.siagapendis.com ya. Jadi ini adalah laman space ya atau website yang akan digunakan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan program PPG ini. Nah, nanti nomor akun dan passwordnya silakan dimasukkan ke sini dan kemudian setelah login ya Bapak Ibu akan masuk ke space ini ya. Jadi space ini adalah sistem pembelajaran agama cara elektronik. Nah, ini websitenya seperti ini tampilannya ketika masuk. Nah, di awal pelaksanaan PPG, ya Bapak Ibu harus mengumpulkan berkas-berkas RPL. Apa sih RPL itu? Jadi RPL itu adalah rekognisi pengalaman lampau, yaitu dokumen yang wajib dikumpulkan guru calon penerima PPG berdasarkan pengalaman yang sudah lampau. Jadi ini adalah penghargaan ya atau penerimaan atau capaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru calon penerima PPG ini di masa yang lampau. Jadi ini dimasukkan ya dalam inputan-inputan RPL ini. Nah, berkas apa saja sih yang harus dimasukkan dalam RPL ini? Nah, pertama, ketika sudah masuk ya, ketika sudah klik RPL itu, maka akan terlihat seperti ini. Jadi yang harus dimasukkan adalah pengalaman pembelajaran. Ya, nanti apa saja yang bisa dimasukkan kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini juga harus dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Dan yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Nah, apa saja sih berkas-berkasnya dari kelima hal tersebut? Oke, Bapak Ibu, jadi untuk RPL PPG ya, ini ada beberapa dokumen yang bisa dimasukkan dan juga bisa disiapkan ya jika Bapak Ibu menjadi calon penerima PPG. Nah, yang pertama itu tadi di pelaksanaan tugas mengajar ya, dokumennya adalah SK atau surat keputusan atau surat tugas mengajar. Nah, di sini keterangannya ya SK atau ST ya, surat keterangan atau surat tugas mengajar selama 6 tahun terhitung mundur mulai di tahun Bapak Ibu menerima PPG ya. Jadi ketika misalkan tahun ini 2022 Bapak Ibu menerima PPG, maka dihitung 6 tahun dari mundur ya dari tahun 2022 ini. Jadi mulai tahun 2021, 2020, 2019 dan sebagainya ya. Selama 6 tahun ke belakang ya. Nah, kemudian apabila SK atau ST setiap semester ya, maka ada 12 SK atau ST. Jadi jika sekolah Bapak Ibu ya itu
mengeluarkan surat keputusan atau surat tugasnya selama setiap semester, ya berarti ada 12 ya, karena selama 6 tahun pembelajaran tersebut. Nah, di sini 1 SK atau 1 ST ya, surat keputusan atau surat tugas itu hitungnya 0,5 SKS. Jadi 0,5 dikali 12 ini ya, 12 jumlahnya itu berarti 6 SKS jumlahnya ya. Nah, itu yang pertama dari pelaksanaan tugas mengajar. Kemudian yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, apa saja sih dokumennya yang dikumpulkan? Yang pertama adalah RPP, kemudian yang kedua materi ajar, yang ketiga adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian yang keempat adalah alat peraga atau media pembelajaran, yang kelima adalah instrumen penilaian. Nah, ini keterangannya perangkat pembelajaran yang diupload selama atau sejumlah 12 semester. Jadi sama ya, selama 6 tahun ke belakang. Nah, setiap semester mencakup seluruh KD atau seluruh pertemuan. Nah, jadi setiap pertemuan ya, setiap KD yang dimiliki oleh Bapak Ibu, ini RPP, materi ajar dan sebagainya, silakan disimpan ya untuk nanti dimasukkan ke RPL ini. Nah, satu perangkat pembelajaran itu 0,5 SKS. Berarti 0,5 ya jika termuat ini ya, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian dan sebagainya, ini dihitungnya satu perangkat. Ini dikali 12 ya, 12 semester sama dengan 6 SKS. Nah, itu untuk penyusunan perangkat pembelajaran di yang nomor 2 tadi ya. Kemudian di yang nomor 3 ini ada peningkatan kompetensi bidang studi. Nah, ini apa saja dokumen yang harus dikumpulkannya? Ini ada sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKG, MGMP, forum sejenis atau forum ilmiah lainnya. Nah, ini bisa juga dimasukkan ya. Nah, ini dokumen peningkatan kompetensi bidang studi selama 12 semester. Jadi sama ya, 6 tahun ke belakang, setiap semester minimal 10 JP ya, 10 jam pelajaran. Jadi ini sertifikat, piagam dan lain sebagainya. Di jumlahnya minimal 10 JP, merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan peningkatan kompetensi dalam satu semester. Jadi ini diakumulasi ya menjadi 10 JP. Nah, jika 10 JP itu sama dengan 0,5 SKS. Berarti 0,5 dikali 12 semester yaitu berarti sama dengan 6 SKS. Nah, itu untuk peningkatan kompetensi bidang di RPL yang nomor 3. Selanjutnya di RPL nomor 4 itu melaksanakan kegiatan administrasi kelas di madrasah atau sekolah. Nah, ini dokumennya adalah surat keterangan dari kepala madrasah atau sekolah tentang 1. Administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, ini adalah surat keterangan dari kepala sekolah bahwa kita sudah melaksanakan administrasi pembelajaran, nilai, peserta didik, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ini Bapak Ibu bisa mencari ya format surat keterangannya seperti apa dan itu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, di sini surat keterangannya itu selama 12 semester ya. Sama seperti sebelumnya yaitu 12 semester. Nah, setiap satu semester itu satu surat keterangan. Berarti ada 12 surat ya. Satu surat keterangan itu 0,25 SKS. Jadi mulai dari sekarang ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan administrasi pembelajaran, administrasi penilaian, peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, ya silakan Bapak Ibu minta surat keterangannya ke kepala sekolah atau kepala madrasah. Dan itu setiap satu surat keterangan dihitung 0,25 dikali 12 semester sama dengan 3 SKS-nya. Nah, itu adalah untuk nomor 4 ya, melaksanakan kegiatan administrasi kelas di madrasah atau di sekolah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran. Apa saja dokumennya? Yaitu surat keterangan dari kepala madrasah atau sekolah tentang membuat salah satu karya inovasi. Ya, jadi ini ada surat keterangan aja dari kepala madrasah atau sekolah. Ya, jika Bapak Ibu membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK atau membuat video pembelajaran, kemudian dimintai surat keterangan dari kepala madrasah atau kepala sekolahnya bahwa Bapak Ibu yang membuat modul tersebut, pedoman praktikum atau PTK atau video pembelajaran tersebut, ya. Nah, nanti surat keterangannya tentu saja ditandatangani oleh kepala madrasah atau kepala sekolah tersebut.
Nah, surat keterangan membuat karya inovasi itu sejumlah 12 semester yang dikumpulkannya. Jadi 6 tahun ke belakang ya. Satu surat keterangan itu setiap semester. Surat keterangan dilampiri dokumen bukti karya inovasi. Nah, setelah di surat keterangannya itu ada tanda tangan kepala sekolah, lampirannya adalah bukti karya inovasinya. Misalkan kalau video pembelajaran itu linknya, ya, misalkan di-upload di YouTube. Ya, jika membuat PTK berarti PTK-nya, kalau pedoman praktikum berarti pedomannya, kalau modul ya bisa jadi modulnya. Itu adalah bukti karya inovasinya. Nah, kemudian untuk satu karya inovasi ini hitung 0,25 SKS ya. Berarti kalau 12 semester ya berarti sama dengan 3 SKS. Nah, ini dihitung untuk RPL-nya itu 24 SKS. Jadi rekognisi pengalaman lampau yang dinilai adalah 24 SKS. Ya, itu jadi Bapak Ibu yang bisa dikumpulkan dan siapkan dari sekarang ya jika Bapak Ibu adalah calon penerima PPG, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang akan dikumpulkan ketika RPL nanti. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang bisa disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkannya ya dari sekarang dokumen-dokumen tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.